untuk kita semua. Jadi ada CU atau macam-macam itu hanya 5%. Selebihnya 70% di dalam keuangan, 70% sektor real. Itulah yang berhasil mengangkat kesejahteraan. Hari ini pemerintah banyak menggelontorkan pembiayaan bagi masyarakat, bagi UMKM, bagi koperasi. Saya kira kalau akses pembiayaan hari ini berlebih, malah nggak diserap kurir rata-rata 300 sampai 450 triliun per tahun. Itu dia keserap, karena betul Pak Ali tadi bilang bahwa hari ini tidak kurang dari 30%, bahkan 21% Pak, dari masyarakat kita hari ini yang terakses UMKM khususnya ke perbankan. Itu pun karena naik di tahun 2020 ada program BPUM. Karena syarat BPUM kami syaratkan pada saat itu untuk mendapatkan 2,4 juta UMKM terdampak COVID itu harus punya rekening di bank. Maka UMKM tadinya hanya 8 juta, dalam 2 tahun melesat menjadi 19, sekian sampai 20 juta. Tapi itu hanya menjelaskan bahwa itu hanya punya rekening, bukan nasabah aktif di perbankan. Artinya memang tingkat literasi masyarakat kita, literasi keuangan ini masih sangat rendah. Ini memang kemudian menjadi ceruk yang masih terbuka bagi KSP. Tapi KSP tidak boleh berhenti hanya memikirkan untuk mendukung dari sisi pembiayaan kepada anggota. Saya bisa dicek kalau Pak Ali rata-rata anggota kita, rata-rata mudah-mudahan berbeda dengan yang di generasi lain, tapi secara kebutuhan layanan pembiayaan kepada anggota koperasi hanya untuk kebutuhan primer, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk perumahan, untuk kendaraan, belum kepada usaha-usaha produktif, investasi dan modal kerja. Ketika investasi modal kerja, anggota berpikir yang lain. Maka rata-rata kita bisa lihat mengapa di NTT begitu banyak koperasi-koperasi bagus di sana disimpan pinjam, masyarakatnya tetap miskin. Karena aspek keuangan itu atau pembiayaan itu daya mungkinnya rendah dibandingkan dengan usaha-usaha di sektor real, terutama di produksi, yang justru kita kedorong di sini. Makanya bagi koperasi-koperasi besar, koperasi simpan pinjam yang sudah besar, anggotanya sudah belasan ribu, sampai ratusan ribu, kami terus dorong bahwa anggota Anda itu tidak cukup hanya dipenuhi, difasilitasi dengan pembiayaan saja. Kalau mereka adalah para petani, para pelaku usaha, mereka butuh pendampingan non finansial, mereka butuh akses yang bersifat non finansial, mereka butuh bahan baku, mereka butuh alat produksi, mereka butuh akses pasar, mereka butuh pekerja, mereka butuh kemitraan, mereka butuh optiker, mereka butuh masuk dalam supply chain, dan itu tidak bisa dilayani oleh KSP. Sehingga bagaimana mungkin anggota yang punya usaha itu bisa berkembang sampai mereka harus memikirkan sendiri semuanya, dari mulai modal, minjam di koperasi, lalu memikirkan teknologi, harus investasi,
yang belum tentu mereka bisa gunakan dengan baik teknologi investasi mahal. Gak mungkin anggota-anggota kita perorangan bisa berjalan secara signifikan. Ada satu dua, tapi sebagian sangat besar rata-rata stagnan. Itulah menjelaskan mengapa begitu banyak sumber pembiayaan hari ini, tapi tidak mendongkrak kegiatan ekonomi baru di tanah air kita. Itulah kemudian kami sejak 5 tahun kita dorong. Ketika saya menjadi deputi perkoperasian, saya di mana-mana selalu bicara spin off. Tidak bisa katakan spin off. Hari ini terbukti Bapak Ibu sekalian, banyak dana-dana yang tersimpan di koperasi ada di Inkopdit lebih dari 10 triliun dari koperasi ada. Tidak bisa tersambung 10 triliun. Saya nggak tahu khusus China, saya data terakhirnya tapi saya terus China lebih produktif. Tapi rata-rata tingkat penyaluran pembiayaan di KSP kita itu rata-rata 40%. Selebihnya jadi beban. Manajemen harus memikirkan membayar bunganya. Kebayangkan kemudian simpanan bunga 9%, lalu ketika membiayai mengenakan bunga untuk pinjam juga kita batasi. Apalagi kalau musuh modal dari pihak ketiga mahal, apalagi didapatnya perbankan lebih mahal lagi, karena rata-rata perbankan kita yang paling murah 12%. Kalau bisa kan, itu pun kalau bagus. Mau jual berapa kan? Nggak mampu. Masuk LPDB, dananya terbatas. Dan karenanya lalu ini penting untuk dipikirkan bagaimana kemudian dengan anggota kayak berada di anggotanya sudah 40 berapa? 12.000 yang masuk. Tapi kalau sudah puluhan, ketika anggotanya ada yang peternak, ada yang petani sawit, ada yang rumput laut misalnya, jumlahnya banyak. Kita harus pikirkan untuk meningkatkan produktivitas mereka butuh teknologi. Nggak mungkin kalau produksinya itu diinvestasikan oleh setiap orang. Nggak mungkin. Siapa yang menyediakan koperasi? KSP nggak mungkin menjalankan usaha-usaha itu. Lalu harus koperasi sektor real. Maka ke depan ini Balerot yang tadinya hanya Balerot Gerasi yang tadinya hanya koperasi simpan pinjam bisa menjadi spin off dengan membentuk koperasi peternakan Balerot Gerasi, koperasi anggota mutu rumah, koperasi perumahan Balerot Gerasi. Anggota ini ternyata banyak nelayannya, koperasi nelayan Balerot. Sehingga hal-hal seperti non finansial dilayani oleh koperasi sektor realnya tadi, bahan bakunya, alat produksinya, investasi koperasi, bukan anggota terlalu mahal. Nah, pembiayaan ke KSP kira-kira itulah yang kemudian memungkinkan koperasi ke depan menjadi konglomerasi ekonomi. Karena konglomerasi ekonomi hanya bisa terjadi ketika pengembangan secara horizontal, bukan vertikal. Kalau dari CU Balerot Gracia ke Puskop China namanya vertikal. Nah ini hanya bagus, terutama saya tadi sampaikan ke Pak Alimata, Puskop China biar fokus menjadi APEC untuk menjaga likuiditas dari anggota-anggota koperasi primer. Jangan sampai ada
ya kurang likuiditas sampai gagal bayar, sementara kemudian ada dana yang dikelola ke himpun. Wah, tinggal 1 menit lagi, ya siap. Padahal saya pikir saya bisa menyampaikan lebih banyak lagi. Ya, dan itu dilakukan oleh beberapa cek ke lingkungan tuh. Ke lingkungan sudah 5 koperasi, sehingga lalu bentuk sekunder. Arahnya sekunder sebagai holding. Saya contoh sedikit, Gerak Astra itu awalnya ada perusahaan otomotif, betul. Lalu dia bergerak di perkebunan, punya perkebunan sawit, salah satu terbesar di Indonesia, betul kan? Lalu bergerak di sektor infrastruktur, jalan tol. Lalu bergerak punya bank permata. Maka ada Astra Group. Astra Group yang sebagai holding sekunder. Nggak mungkin dia jadi konglomerat Astra ini kalau hanya otomotif. Dia bergerak di berbagai sektor, perkebunan, infrastruktur, perbankan, investasi, dan koperasi juga terpikirkan seperti itu, sehingga anggota tidak hanya terpenuhi layanannya dari sisi pembiayaan. Gitu, dari 1 menit sudah ini. Tapi yang penting yang kedua, saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu sekalian, saat ini momentum terbaik kita sejak 27 tahun terakhir. Dari sisi pemerintahan, inilah kira-kira pemerintahan yang paling komited, yang punya begitu gagasan besar, yang ingin melihat koperasi menjadi sokong guru perekonomian di Indonesia. Presiden Prabowo mengatakan, saya ingin pabrik-pabrik besar, saya ingin smelter besar, saya ingin transportasi besar, saya ingin perkebunan besar dikelola dan dimiliki oleh koperasi. Insya Allah, pertama tidak keluar ke koperasi kembali diprioritaskan sebagai penyalur, dan bahkan insya Allah tahun ke depan akan menjadi satu-satunya penyalur dengan Kopdes. Yang kedua, undang-undang minerba yang baru terbit, koperasi diprioritaskan sebagai entitas usaha yang mengelola tambang dalam skala kecil. Prioritasnya koperasi. Dan kami sedang disuruh menyiapkan permennya, kriteria koperasi yang akan bisa mengelola tambang. Ini luar biasa. Selama ini tambang yang dinikmati oleh mereka yang punya modal, dan pasti bukan orang kampung. Orang kampung sepatutnya tidak miskin, tapi orang punya tambang batu bara, mendadak jadi orang kaya. Padahal yang dieksploitasi ada wilayah-wilayah di kampung Bapak Ibu sekalian, yang asli Kalimantan, yang asli Sulawesi. Ini nggak boleh terjadi. Karenanya lalu undang-undang minerba memberikan prioritas bagi koperasi. Dan yang terakhir, kebijakan dalam 3-4 minggu hari sekarang, Presiden sampai dan kemarin sore saat sidang kabinet paripurna kemarin sore dan juga dengan bersama, yang ini ada untuk kesekian kalinya, yang diantaranya ada di hadapan pada acara penutupan retreat kepala daerah gubernur bupati se-Indonesia akhir Februari. Presiden meluncurkan satu program 70.000 koperasi desa. Ini tidak main-main. Kemarin dikoreksi tidak 70.000, tapi 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Tahun ini juga akan kita laksanakan. Satu koperasi desa akan mendapat insentif, ya, dana itu 5 miliar.
kalikan 80.000 kali 5 miliar 400 triliun Pak tahun ini. MBG hanya 71 triliun, baru kemudian nanti Mei Juli dapat tambahan 100 triliun, 171 sudah geger. Dan antara hari ini dana awalnya kurang dari 400 dalam akhir tahun sudah sedikit. Dan koperasi memulai tahun ini koperasi desa dengan tidak dan sekitar 400 triliun. Ini dahsyat. Ini momentum. Momentumnya adalah kita harus mengawal koperasi desa tidak boleh gagal dalam mengelola usaha-usahanya. Jadi terpaksa saya tambah 2 menit. Ada 6 outlet yang langsung sudah diarahkan oleh Presiden yang akan dikelola koperasi desa. 1 outlet atau toko sembako. Selama ini masyarakat desa menikmati sembako dengan harga mahal karena biaya rantai pasoknya itu kan rantai nilainya mata rantai panjang, Jakarta, Kirimuan, panjang sekali. Ini mau diputus langsung dari BUMN pangan dikirim ke koperasi desa. Tidak ada level-level sehingga akan mendapatkan harga pertama dari pabrikan, dari supplier utama. Dengan cara itu masyarakat akan bisa menikmati beras, gula, dan semua kebutuhan dan pokoknya dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, kedua, dengan ini tujuannya memotong broker, memotong middleman, memotong peran-peran tengkulak. Karena di desa dalam kajian istana itu 300 triliun tiap tahun yang dinikmati oleh para broker dan middleman. Nah, ini pertama. Yang kedua, apotik desa dikelola oleh koperasi. Apotik desa, dengan adanya apotik desa, masyarakat desa akan menikmati harga hanya 10% dari harga aslinya. Kalau harga obat Rp1.000, maka ya, masyarakat itu hanya akan membayar Rp100 kira-kira. Hanya Rp100. Karena apa? Obatnya obat generik. Selama ini kita makan obat-obat yang karena mereknya mahal, bukan obatnya, mereknya mahal. Ini obat generik. Karenanya BUMN farmasi sudah kita koordinasikan akan langsung masukkan obat generik ke apotik desa dari koperasi desa. Yang ketiga, klinik desa juga dikelola oleh koperasi. Klinik desa dengan cara ini diharapkan tidak ada lagi stunting di masyarakat desa. Kebutuhan gizinya bisa terpenuhi karena ada perawatan yang dikelola dari klinik desa. Lalu yang keempat ada usaha simpan pinjam, unit usaha simpan pinjam. Ini yang saya minta kemarin Pak Hermawan Audiensi Pak Menteri juga minta agar koperasi bagus termasuk menjadi anggota dari Fustok Joinnya secara keseluruhan Pak Libatan. Kita minta bantuannya nanti untuk mengambilkan pendampingan dan asesmen kepada koperasi desa untuk mengelola usaha simpan pinjam yang bagus-bagus. Kalau benar belum bagus, ya jangan direkomendasi. Harus bagus. Nanti kita minta dulu supaya bisa sekelas koperasi yang bagus di Fustok. Lalu kemudian ada kantor koperasinya. Lalu kemudian ada gudangnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau itu di bidang pertanian padi, beras, maka akan siapkan gudang RMU dryer.
Kalau dia rumput laut akan siapkan alat gudang, alat produksi pengolahan rumput laut dan seterusnya. Kalau dia perikanan siapkan cold storage yang disesuaikan. Kalau itu pidato presiden kemarin itu sudah bisa ditayangkan kalau Bapak Ibu sekalian akan saya. Kemudian yang terakhir diberikan setiap koperasi desa 2 truk, satu truk besar, satu truk sedang, untuk cara menopang seluruh bisnis koperasi sekaligus memenuhi layanan transportasi dari masyarakat yang memerlukan transportasi bagi usaha-usaha. Ini keren, inilah momentum belum pernah terjadi setelah reformasi. Setelah 27 tahun hari ini, insya Allah ini 5 tahun ke depan, ini adalah momentum terbaik baik koperasi di Indonesia akan menjadi betul-betul menjadi tulang punggung dan harapan dari perekonomian pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kalau Danantara itu adalah untuk pertumbuhan, koperasi desa dan gerakan koperasi lain untuk pemerataan dan keadilan ekonomi.